Buntut viralnya intimidasi kepala keamanan yang dilakukan preman dan puluhan pedagang kaki lima di Pasar Induk Kramat Jati. Pengelola akhirnya merelokasi PKL liar ke sejumlah titik. Ada sebanyak 276 dari 1026 PKL ini telah direlokasi ke 9 zona. Kamu jebret saya kenapa? Bukan kamu tadi tuh. Teguh, seorang pensiunan polisi yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, diduga diintimidasi oleh preman saat menertibkan PKL liar di Pasar Induk Sayur Mayur, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari video amatir, warga ini memperlihatkan petugas keamanan yang bersih tegang dengan orang yang diduga merupakan preman pasar. Lo tahu nggak? Ya oke. Masih ingat nggak? Hah? Intimidasi terjadi ketika Teguh melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di sekitar pasar. Setelah penertiban itu dilakukan, tiba-tiba kepala keamanan yang merupakan pensiunan Polri ini didatangi oleh preman dengan sejumlah massa sekitar 50 orang. Beberapa hari berselang, ratusan PKL yang selama ini berjualan secara liar di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur mulai direlokasi ke lokasi-lokasi yang telah disediakan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan agar pasar terlihat lebih rapi, bersih, dan nyaman bagi pengunjung maupun pedagang resmi. Program penataan di Pasar Induk Kramat Jati sudah dimulai sejak Oktober 2024. Hingga saat ini, sebanyak 276 dari 1026 PKL telah direlokasi ke 9 zona yang telah disiapkan oleh pihak pengelola. Pengelola menegaskan bahwa langkah ini diambil bukan untuk membubarkan PKL, melainkan memberikan tempat yang layak dan legal untuk mereka berjualan. Jadi prinsip kita menyasar kepada semua pedagang kaki lima atau pedagang binaan kita yang ada ya. Ada total kurang lebih 1026 pedagang kaki lima yang selama ini berada di sebaran titik-titik lokasi Pasar Induk Kramat Jati ini. Selama ini banyak menjadi keluhan-keluhan pedagang existing. Nah, di samping itu kami juga perlu mengakomodir pedagang-pedagang yang memang masuk dalam kategori UMKM ya. Oleh karenanya konsep yang tadi saya bilang bahwa keberadaan mereka tidak kami gusur, tapi kami lakukan penataan dan memberikan tempat yang layak tentu bagi mereka. Itu harapan. Tak hanya soal penataan, keberadaan PKL liar selama ini juga sering mengundang praktek pungutan liar yang merugikan pedagang itu sendiri. Setelah direlokasi, beberapa PKL mengakui ada perubahan signifikan dalam sistem dan keamanan usaha mereka. Kondisi tempat berdagang para mantan pedagang kaki lima liar sekarang sudah cukup nyaman dan teratur, meski masih ada keluhan tentang kondisi unit yang kerap bocor ketika hujan lebat. Lokasinya lebih aman dan nyaman karena berada di dalam wilayah Pasar Induk, tidak seperti sebelumnya di pinggir jalan yang setiap hari harus was-was kena penggusuran pihak Satpol PP. Ya, alhamdulillah sih lumayan enak gitu, kalau hujan ya nggak kehujanan, beda sama yang kemarin gitu kan. Cuman kalau ininya masih ada yang bocor kadang kalau lagi hujan gede. Kalau jualan di sini dia tetap bayar sewa nggak sih Teh? Bayar. Berapa tuh? Tetap bayar 1 juta 1 bulan. Kalau yang kemarin yang sama yang pas di pinggir-pinggir tetap jalan bayar. Berapa? 300. Relokasi PKL Pasar Induk Kramat Jati masih akan berlangsung secara bertahap. Pihak pengelola berkomitmen untuk melakukan sosialisasi dan penyediaan fasilitas secara merata agar penataan tidak merugikan pedagang kecil. Dari Jakarta, Sekarwanda, Ziko Fernando, Simon Tobing, TV One mengabarkan.